Baik, berdirinya kami di sini bukan karena tidak mendapat kursi, tetapi karena ingin presentasi. Kami selaku kelompok 5 akan membahas materi tentang penentuan harga pelayan publik atau charging for service. Sebelum kami kelompok 5 memaparkan materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Kadera Evita Rusita Dewi dengan NIM 1832. Perkenalkan, saya Putu Wulan Febrisa Fikri dengan NIM 1831. Perkenalkan, nama saya Mamuni Citrawati dengan NIM 1833. Perkenalkan, nama saya Sang Ayu Made Cantika Widiani dengan NIM 1834. Perkenalkan, nama saya Nikada Emira Abriani dengan NIM 1838. Baik, sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, di sini saya akan membahas kenapa sih kita membahas penentuan harga dari pelayan publik atau charging for service. Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu tugas pokok dari pemerintah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat atau public service. Pembelian public service ini dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu dari pajak, dan yang kedua yaitu pembayaran langsung kepada masyarakat itu sendiri. Namun, ada permasalahan yang kemudian muncul yaitu apakah suatu pelayanan publik lebih baik dibiayai melalui pajak atau dengan pembayaran langsung kepada konsumen atau masyarakat. Untuk itu kita akan langsung saja masuk ke dalam pembahasan materi di slide selanjutnya. Baik, untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu pelayanan publik dapat dijual. Dapat dijual di sini yaitu pemerintah dapat menarik atau menentukan tarif suatu pelayanan tertentu. Contohnya itu pelayanan air bersih, transportasi publik, jasa pos dan telekomunikasi, energi dan listrik, perumahan rakyat, fasilitas rekreasi atau pariwisata, pendidikan, jalan tol, irigasi, jasa pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, dan yang terakhir yaitu pengolahan sampah dan limbah. Kemudian ada pembebanan tarif pelayanan publik kepada konsumen dapat dibenarkan dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama yaitu adanya barang private atau barang publik, kemudian yang kedua yaitu efisiensi ekonomi, dan yang terakhir yaitu prinsip keuntungan. Kita mulai dari yang pertama yaitu barang private dan barang publik. Seperti yang kita ketahui, contoh dari barang private yaitu makanan, listrik, dan telepon. Kemudian contoh dari barang publik yaitu seperti pengendalian penyakit dan jasa polisi. Kemudian yang barang campuran antara barang private dan barang publik itu contohnya seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi publik. Adapun kesulitan membedakan barang publik dengan barang private dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama yaitu batasan antara barang publik dan barang private sulit untuk ditentukan. Kemudian yang kedua terdapat barang dan jasa publik tetapi dalam penggunaannya tidak dapat dihindari keterlibatan elemen pembebanan langsung. Kemudian yang terakhir yaitu kecenderungan membedakan tarif pelayanan dibandingkan tarif pajak. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi ekonomi. Ketika individu bebas menentukan berapa banyak barang atau jasa yang mereka ingin konsumsi, mekanisme harga memiliki peran penting di mana yang pertama yaitu pendistribusian permintaan yang mendapatkan manfaat paling banyak, maka itu akan membayar lebih banyak pula. Untuk yang kedua yaitu pemberian insentif untuk menghindari pemborosan. Kemudian yang ketiga yaitu pemberian insentif para supplier berkaitan dengan skala produksi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu penyediaan sumber daya pada supplier untuk mempertahankan persediaan jasanya. Kemudian yang ke-C atau yang ketiga yaitu prinsip keuntungan. Ketika pembebanan langsung kepada mereka yang menerima jasa dianggap wajar dengan dasar prinsip bahwa yang tidak menikmati manfaat tidak perlu membayar. Jadi pembebanan hanya dikenakan kepada mereka diuntungkan dengan pelayanan tersebut. Kemudian pembebanan tarif pelayanan publik pada dasarnya menguntungkan pemerintah untuk sumber penerimaan pemerintah. Tetapi pemerintah tidak boleh memaksimalkan keuntungan, bahkan lebih baik menetapkan harga di bawah kos. Baik, untuk pokok pembahasan yang kedua yaitu argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan. Dasar-dasar pembebanan tarif pelayanan dalam praktik pembebanan langsung atau disebut juga dengan direct charging biasanya ditentukan karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu suatu jasa baik merupakan barang publik maupun barang private mungkin tidak dapat diberikan kepada setiap orang, sehingga tidak adil bila biayanya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut. Kemudian, yang kedua, suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka, sehingga konsumsi publik harus disiplinkan atau dihemat. Misalnya, pembebanan terhadap penggunaan air dan obat-obatan medis. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat variasi dalam komunikasi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan. Dapat dicontohkan seperti menggunakan fasilitas rekreasi. Kemudian yang keempat yaitu suatu jasa mungkin digunakan
digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara individual maupun industrial, misalnya seperti air, listrik, jasa pos, dan telepon. Dan yang terakhir adalah pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah skala permintaan publik atas suatu jasa apabila jenis dan standar pelayanan tidak dapat ditentukan secara tegas terlepas dari kasus yang merupakan barang publik murni. Terdapat argumen yang menentang pembebanan dari tarif pelayanan, yaitu yang pertama, terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan. Kemudian yang kedua, yang miskin tidak mampu untuk membayar. Dan yang ketiga adalah adanya eksternalitas merit good dan persyaratan legal. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan yang ketiga, yaitu prinsip dan praktik pembebanan. Nah, ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Semakin dekat suatu pelayanan terkait dengan barang privat, semakin sesuai barang tersebut dikenai tarif. Namun, batasan identifikasi barang privat dan publik kadang sulit dan harus dilakukan dengan dasar perpelayanan. Yang kedua yaitu apabila terjadi kegagalan dalam menetapkan biaya pada situasi tertentu, menyebabkan distorsi harga dan alokasi sumber daya yang keliru. Dan yang terakhir yaitu pelayanan gratis, menyebabkan insentif rendah sehingga kualitas pelayanan menjadi sangat rendah. Yang selanjutnya yaitu pokok pembahasan yang keempat mengenai kegunaan pembebanan dalam praktik. Charging for service merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah. Data biaya kadang sulit diperoleh dan sulit diperbandingkan, terutama antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan jasa yang disediakan langsung oleh perusahaan milik negara. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber, antara lain yang pertama yaitu perpajakan, yang kedua pembebanan langsung kepada masyarakat atau charging for service, yang ketiga yaitu laba BUMN atau laba BUMD, yang keempat yaitu penjualan aset milik pemerintah, yang kelima atau yang terakhir yaitu hutang. Data biaya kadang sulit diperoleh dan sulit diperbandingkan, terutama antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan langsung oleh perusahaan milik negara. Pada kasus perusahaan negara, net defisit atau surplus yang muncul dalam rekening pemerintah. Pada umumnya, kita mengharapkan bahwa penyediaan barang publik seperti pertahanan, kesehatan publik, dan jasa kepolisian seharusnya diberikan secara gratis dalam artian dibiayai pajak. Sementara itu, penyediaan barang privat yaitu jasa untuk kepentingan individu seperti listrik, telepon, transportasi umum ditarik tarif sebesar harga pemulihan biaya totalnya atau full cost recovery prices. Untuk barang campuran seperti pendidikan menengah, sanitasi disediakan sebagai melalui pajak dan sebagian alat tarif. Pokok pembahasan yang kelima yaitu penetapan harga pelayanan. Berapa harga yang harus dibebankan? Aturan yang biasa dipakai adalah bahwa beban atau charge dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut atau full cost recovery akan tetapi untuk menghitung biaya total tersebut terdapat beberapa kesulitan. Karena yang pertama, kita tidak tahu secara tepat berapa biaya total untuk menyediakan suatu pelayanan. Yang kedua, sangat sulit mengukur jumlah konsumsi karena jumlah biaya untuk melayani satu orang dengan orang lain berbeda-beda. Maka diperlukan perbedaan pembebanan tarif pelayanan. Yang ketiga, pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Yang keempat, aturan umumnya adalah bahwa kita harus memasukkan bukan saja biaya operasi dan pemeliharaan, akan tetapi juga biaya penggantian barang modal yang sudah using atau kedaluarsa. Nah, dan biaya penambahan kapasitas. Prinsip tersebut disebut marginal cost printing. Adapun hal yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan biaya pelayanan publik diantaranya yaitu yang pertama biaya operasional variabel atau variable operating cost, yang kedua semi variabel
overhead cost, biaya modal atas aktiva yang digunakan untuk memberikan pelayanan. Yang ketiga, biaya penggantian aset modal yang digunakan dalam penyediaan pelayanan. Yang keempat, biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Nah, lalu ada pokok pembahasan yang keenam, yaitu permasalahan marginal cost pricing. Menggunakan marginal cost pricing memiliki beberapa permasalahan. Antara lain, yang pertama, sulit menghitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa tertentu. Yang kedua, apakah harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek atau jangka panjang? Nah, yang ketiga, marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. Yang keempat, konsep kewajaran. Yang pertama, hanya mereka yang menerima manfaat yang membayar. Yang kedua, semua konsumen membayar sama tanpa memandang perbedaan biaya. Lalu yang kelima, mengenai eksternalitas konsumsi. Yang keenam, yang terakhir, yaitu mempertimbangkan ekuitas masyarakat yang kaya membayar lebih. Pokok pembahasan yang ketujuh ada kompleksitas strategi harga. Nah, ada pun beberapa bagiannya, yaitu yang pertama ada two-part tarif. Bisa dilihat fixed charge yaitu biaya overhead, variable charge yaitu besarnya konsumsi. Selanjutnya ada packed tarif, yaitu dipungut berdasarkan tarif yang tertinggi. Yang ketiga ada diskriminasi harga, yaitu mengakomodasi pertimbangan keadilan atau equality melalui kebijakan penetapan harga. Yang keempat ada full cost recovery atau harga pelayanan didasarkan pada biaya penuh. Dan yang terakhir ada harga di atas marginal cost, contohnya tarif parkir mobil. Nah, selanjutnya pokok pembahasan yang ke-8 yaitu taksiran biaya, yaitu penentuan harga dengan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya mendasarkan pada usaha penaksiran biaya secara akurat. Beberapa pertimbangannya ada yang pertama opportunity cost untuk staf perlengkapan, yang kedua opportunity cost capital, dan yang ketiga accounting price, yang keempat ada polling, dan yang terakhir ada cadangan inflasi. Baik, jadi pada kali ini kita akan membahas studi kasus terkait dengan kenaikan harga BBM terkait marginal cost pricing. Jadi, pemerintah akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM, baik dari jenis Pertalite, Solar, hingga Pertamax. Bagi masyarakat, jelas ini adalah masalah baru yang mampu untuk menguras kantong kita, apalagi kita sebagai pelajar. Namun, jangan salah, sederet masalah lainnya siap berdatangan tentunya. Paling dekat adalah lonjakan inflasi. Kenaikan harga BBM akan ikut mempengaruhi beberapa harga lainnya seperti transportasi, logistik, makanan, hingga sembako selama 3-6 bulan ke depan. Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia yaitu Asjad Rashid menilai harga produk dan jasa tentu akan mengikuti peningkatan BBM dalam jangka pendek. Kondisi ini tidak bisa dihindari karena kebijakan peningkatan harga BBM juga mendorong meningkatnya komponen biaya produksi industri lainnya seperti bahan baku, bahan penolong, biaya logistik dan distribusi, serta biaya lain-lainnya. Dari kasus yang sedang terjadi saat ini, maka dapat dikaitkan dengan penentuan harga pelayanan publik. Karena dari kenaikan harga BBM ini sudah tentu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap beberapa aspek seperti pelayanan publik yang dibebankan tarif pelayanan, misalnya jasa pos atau pengiriman barang, di mana jika harga BBM sudah meningkat, tentu saja terdapat kenaikan harga kargo dalam pengirimannya. Selain jasa pos atau pengiriman barang, yang berimbas dari kenaikan harga BBM ini juga ada hal lain seperti mempengaruhi jasa transportasi publik, di mana contohnya seperti kenaikan tarif dari aplikasi ojek online karena BBM sudah meningkat, tentu saja kenaikan ini juga akan terjadi. Dan tentunya juga akan memperberat pelanggan dan drivernya sendiri. Dan walaupun demikian, pemerintah juga memberikan beberapa kebijakan tentunya yang meringankan beban dari masyarakat, yaitu memberikan subsidi kepada para kalangan masyarakat tertentu dengan melakukan beberapa prosedur sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak BUMN. Namun, dari kenaikan harga BBM ini tetap sesuai dengan fee atau perizinan atas lisensi yang diberikan pemerintah tentunya. Dan kenaikan dari harga BBM ini tentunya memiliki alasan tersendiri,
Salah satunya yaitu dikarenakan ketika sumber daya kita yang terbatas, kegagalan untuk menutup biaya tentunya akan menimbulkan adanya penghematan yang dikorbankan atau disebut juga dengan opportunity loss. Dalam pemakaian alternatif sumber daya tersebut, hal ini juga terjadi dikarenakan banyaknya hutang negara tentunya ya, dan dapat mengakibatkan kerugian, dan hal tersebut juga harus diukur dengan efisiensi yang dikorbankan yang berasal dari kenaikan harga di atas marginal cost. Baik, pokok pembahasan yang terakhir yaitu ikhtisar atau kita sebut bisa kesimpulan, di mana penyediaan pelayanan publik dapat melalui pajak dan pembebanan langsung kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena efisiensi ekonomi. Yang kedua, adapun masalah utama dalam pembebanan pelayanan publik yaitu menentukan berapa harga yang harus dibebankan. Kemudian yang ketiga, adapun juga kesulitan untuk menghitung biaya total yaitu karena sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi dan perbedaan jumlah biaya di setiap orangnya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu marginal cost pricing mengandung prinsip di mana tarif dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani tambahan biaya dari konsumen. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan kami mohon maaf. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.